Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fazamona Taftazani dari kelas 11 TKR 1 absen 28 SMK Bunda Satria Wangun. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi mengenai sistem sasis atau suspensi untuk mapel PSP TKR dengan guru mapel Pak Dwi Rahmat Hidayat. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cangkram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari bekas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid atau biasa disebut rigid axle suspension dan tipe bebas atau independent suspension. Suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oscilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Fungsi yang kedua, memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda. Yang ketiga, menopang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Ya, untuk kedua, komponen utama suspensi. Komponen utama suspensi adalah berikut: bekas, shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, stroke bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Yang ketiga, di sini ada gambar suspensi depan dan suspensi belakang, bisa dilihat ya. Ini ada bekas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cengkram ban terhadap permukaan jalan, ada tipe bekas, yaitu yang pertama, bekas coil atau coil spring dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Yang kedua ada bekas daun atau leaf spring dibuat dari bila baja yang bengkok dan lendur. Ketiga ada bekas batang torsi atau torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap pundiran. Ini ada shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat bekas, kendaraan akan cenderung beroskilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya, berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkram ban terhadap jalan. Lalu yang kedua ada cara kerja. Di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice. Dan ini ada ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putara roda pada saat kendaraan membelok. Ini ada pelumas ball joint. Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang bergesekan. Pada setiap interval tertentu, gemuk harus diganti dengan tipe molybdenum distilled lithium base. Pada tiap ball joint yang menggunakan dudukan dari resin, tidak diperlukan penggantian gemuk. Lainnya ada stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Untuk dua cara kerja, bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dan pundiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, bekas roda bagian luar atau outer spring tertekan dan bekas roda bagian dalam atau inner mengembang. Akibatnya stabilizer bar akan terpundir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Ini ada strut bar.
Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang diikatkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju dan mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Ini ada lateral control hood. Lateral control hood dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisi terhadap beban dari samping. Ini ada bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, bekas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle shock absorber dan lain-lain pada waktu bekas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Yang ketiga ada tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Suspensi pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Dengan suspensi model bebas, pada suspensi model bebas atau independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independen. Yang keempat ada sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang. Selanjutnya ada tipe McPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lainnya ada tipe double wishbone dengan bekas coil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Selanjutnya ada tipe double wishbone dengan batang torsi. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas coil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus dan lain-lain. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Lainnya, sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Namun sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Lainnya ada tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut lift axle, yaitu satu unit yang terdiri dari differential axle shaft dan wheel hub. Lift axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menyampaikan yel-yel SMK bisa. SMK hebat, Bunda Satria, Jaya, TKR, disiplin, komitmen, Bunda Satria, Jaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.